Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara, di hari yang terakhir di tahun 2025 ini, Yesus kuatku tetap hadir memberikan renungan firman Tuhan untuk kita semua. Supaya kita tahu dengan pasti dalam kita menutup tahun ini, bahkan kita menyongsong tahun yang baru, renungan firman Tuhan, bahkan Tuhan sendiri ada beserta dengan kita. Mari sebelum kita mulai semuanya, kita bersatu dalam doa. Haleluya, kami mengucap syukur kepadamu Bapa yang baik. Untuk keberadaan kami hari ini, semua karena kemurahan Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kami. Kami mau dengar lagi renungan firman Tuhan, biarlah Tuhan siapkan setiap hati kami untuk kami boleh dapat mengerti apa maksud Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu sama seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk kami dengar kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, di hari yang terakhir di tahun ini, saya percaya kita semua dalam keadaan baik karena Tuhan Yesus tetap Allah yang baik dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari kita buka bersama di dalam Mazmur pasal yang ke-56 ayat yang keempat. Mazmur 56 ayat yang keempat. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ini adalah sebuah mazmur dari Daud yang dia tulis pada saat Daud sedang menghadapi orang-orang Filistin di kota Gad. Dia sedang menghadapi hal-hal atau ada dalam situasi yang tidak menyenangkan dalam kehidupannya. Dia ada dalam kondisi yang terjepit, tertekan, dikejar-kejar oleh Saul, dan ada dalam himpitan orang Filistin. Dan saat itu Daud berkata, "Waktu aku takut." Nah, hal yang pertama yang bisa kita pelajari dari ayat ini adalah ketakutan itu adalah hal yang nyata dalam hidup kita. Ketakutan itu adalah realita yang kita semua alami. Saya alami dan Bapak Ibu Saudara pun pernah mengalami ketakutan. Dan ketakutan itu bukan suatu hal yang dosa Bapak Ibu Saudara. Tapi yang menjadi permasalahannya adalah ketika ketakutan itu mengambil alih kendali dalam kehidupan kita. Nah, apa yang menjadi respon kita? Apa yang menjadi tindakan dari kita apabila kita menghadapi satu situasi di mana kita merasa takut dalam kehidupan kita. Seperti saya katakan tadi, kita sudah ada di hari terakhir di tahun ini. Mungkin kita mengalami ketakutan-ketakutan di dalam hidup untuk menghadapi tahun yang baru. Karena Alkitab jelas mengatakan bukan hari-hari yang semakin baik yang akan kita hadapi. Tetapi hari-hari yang mungkin akan menjadi hal-hal atau hari-hari yang membuat kita cemas, yang membuat kita ada dalam kekhawatiran, yang membuat kita ada dalam persoalan, pergumulan yang berat mungkin. Dan itu membuat kita ada dalam ketakutan. Dan ayat firman Tuhan hari ini memberikan kita kepastian bahwa ketika aku takut, ayat ini katakan, aku ini percaya kepadamu. Daud tidak mengizinkan rasa takutnya menguasai hidupnya karena dia tahu ada Tuhan yang menyertai dia. Yesaya 41 ayat yang ke-10 di situ jelas dikatakan, "Jangan takut sebab aku menyertai engkau," kata Tuhan. Jadi Daud dengan realita hidupnya bahwa dia ada dalam satu kondisi ketakutan, dia mengambil respon yang sangat baik. Dia mencari Tuhan, dia datang kepada Tuhan, dia percaya kepada Tuhan. Dan percaya di sini saya katakan itu adalah imannya Daud kepada Tuhan. Sama seperti judul renungan kita hari ini, Faith in Action. Iman yang bertindak Bapak Ibu Saudara. Dan kalau bicara tentang keyakinan atau iman atau percaya, saya mau bagikan 3 hal di sini. Yang pertama adalah percaya dari bahasa aslinya yaitu pistis, yang artinya
percaya penuh kepada Allah. Kita bisa lihat itu di Roma pasal yang pertama ayat yang ke-17. Di situ dikatakan sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Nah, iman yang di ayat ini adalah iman atau percaya dengan pistis, percaya penuh kepada Allah. Dan yang kedua adalah iman atau percaya pisteo, yaitu mempercayai apa yang kita percaya. Artinya itu ada satu tindakan yang kita lakukan pada saat kita beriman, pada saat kita percaya. Seperti kita tahu dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, di situ dikatakan barang siapa percaya kepada Tuhan, di situ kita akan menerima hidup yang kekal. Nah, disinilah pisteo, disitulah tindakan kita untuk mempercayai apa yang kita percaya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, percaya saja tidak cukup. Karena di Yakobus katakan setan-setan pun percaya ada satu Allah dan mereka gemetar. Jadi jangan sampai percaya kita hanya dalam batas percaya saja kepada Tuhan. Kita beriman saja kepada Tuhan tanpa tindakan untuk kita melakukan apa yang kita percayai. Dan yang ketiga adalah pistos, yang dalam bahasa Inggris dikatakan faithful, keyakinan penuh, iman yang bertindak, bahkan di situ dikatakan tetap setia dalam iman. Tetap setia di dalam iman dan mempunyai sifat yang dapat dipercaya. Di Matius pasal yang ke-25, ayat yang ke-21, ayat yang ke-23, di situ dikatakan hamba yang baik dan setia. Disinilah arti kata pistos berada. Disitulah iman yang bertindak. Jadi kita adalah hamba yang baik, hamba yang setia. Pada saat ada hal-hal yang Tuhan ingin kita kerjakan, kita harus melakukannya dengan iman yang ada tindakannya gitu ya. Karena kita percaya kepada Tuhan. Karena iman itu bukanlah satu kepercayaan atau bukanlah satu keyakinan yang pura-pura kuat Bapak Ibu Saudara. Seperti saya katakan tadi, ketakutan itu nyata dalam kehidupan kita orang Kristen. Itu adalah satu realitas. Dan iman itu bukan pura-pura kuat. Iman itu bukan berkata saya tidak takut. Tetapi iman adalah saya tetap takut. Saya ada dalam kondisi takut. Tetapi saya memilih untuk saya tetap percaya kepada Tuhan. Saya memilih untuk saya tetap setia kepada Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan. Dan iman yang seperti ini Bapak Ibu Saudara lahir dari kepercayaan kita, lahir dari pengalaman kita yang kita lihat karena Tuhan sendiri, Yesus sendiri adalah Allah yang setia dalam kehidupan kita. Nah, inilah pistos. 2 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Ayat itu mengatakan bahwa Tuhan adalah setia. Ada kata pistos di situ. Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Jadi Bapak Ibu Saudara mengakhiri tahun ini, bahkan mengawali tahun yang baru. Ketakutan-ketakutan apa yang ada dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara? Mungkin himpitan-himpitan yang sudah ada dalam pikiran kita yang kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi ke depan. Percayalah kalau Allah tetap setia di dalam hidup kita. Dia adalah Allah yang akan menyertai. Di Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-8. Di situ dikatakan sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Faith in action artinya tetap percaya saat rasa takut itu datang. Tetap berharap walaupun kita belum melihat ada jalan keluar. Tuhan tidak
berganti setia. Tuhan adalah Allah yang tetap setia walaupun tahun ini akan berganti. Tuhan tetap Allah yang sama dan Allah yang tetap setia dalam kehidupan kita. Musim dapat berubah, situasi boleh berubah, tetapi kasih setia Tuhan tidak berubah dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, selamat menyongsong tahun baru dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan dengan keyakinan bahwa Allah yang sudah ada di depan, Allah yang akan tetap menyertai kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk kekuatan Tuhan yang hadir bagi kami lagi hari ini. Dan kami yakin Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Walaupun seringkali kami yang berubah setia dari Engkau Tuhan. Engkau yang menyertai kehidupan kami sampai dengan hari ini. Dan kami percaya di hari-hari mendatang, di tahun yang baru nanti, Engkau Allah yang tetap menyertai kami. Kami akan tetap setia kepadamu Tuhan. Kami akan tetap melakukan perbuatan-perbuatan iman kami. Karena kami percaya, kami meyakini Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik untuk kebenaran firman-Mu, dan kami yakin Engkau tetap memberkati kami sepanjang tahun yang akan datang. Ini doa kami. Kami tutup renungan kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bersama Yesus aku kuat.